Kadif Propam ini jabatan malaikat pencabut nyawa di lingkungan organisasi kepolisian. Sangat ditakuti karena beliau ini mencatat, mendata semua lumpur-lumpur, kotoran, dan dosa dari semua anggota polisi se-Indonesia. Jadi kalau kita amati kasus ini sudah hampir 1 bulan berjalan. Sebenarnya kasus ini banyak pendapat mengatakan bahwa sederhana karena tempat kejadiannya juga kecil, waktunya juga terbatas, orang-orang terbatas dan sebagainya. Tapi yang terlibat orang gede. Tetapi kebetulan kasus itu terjadi di rumah seorang petinggi Polri yang jabatannya begitu sentral dan penting. Kadif Propam. Kadif Propam ini jabatan malaikat pencabut nyawa di lingkungan organisasi kepolisian. Wah, ini kekuasaannya begitu besar. Sangat. Sangat ditakuti karena beliau ini mencatat, mendata semua lumpur-lumpur, kotoran, dan dosa dari semua anggota polisi se-Indonesia. Nah, dengan dia mencatat, dia tahu benar ini siapa berbuat apa dan resikonya apa. Jadi kalau dia bersabda, dia batuk saja, banyak pejabat bisa rontok dari jabatannya. Berarti yang di posisi ini orang yang paling suci dong di Polri? Harusnya orang yang paling suci karena benteng moral dan penjaga keamanan ketertiban di polisi. Kalau polisinya nakal dan sebagainya, dialah yang melakukan koreksi-koreksi, periksa, koreksi, dan sekaligus menjatuhkan menyatakan dosanya di mana nih, kirim ke neraka atau tetap di surga, kira-kira begitu. Itulah posisi beliau. Oh gitu ya, sangat strategis. Yap. Nah, lalu sekarang apa yang terjadi? Nah, yang terjadi sebenarnya soal yang kata beberapa pengamat, antara lain beberapa senior polisi katakan sederhana, jadi tidak sederhana karena setelah berjalannya kejadian ini, kelihatannya kejadian ini diskenariokan. Setelah diskenariokan, kemudian direkonstruksi kembali skenario tersebut sehingga cerita terjadi tembak-menembak atau terjadi penembakan. Setelah itu mencoba mengumpulkan berbagai bukti yang menurut teori penyidikan, bukti berangkat dari segitiga tempat kejadian perkara atau triangle of evidence, di mana ada TKP, ada korban, dan menghubungkan dengan ketersangkaan. Tapi ternyata datang ke TKP-nya sudah tidak karu-karuan. Jadi teori TKP tidak boleh diacu lagi. Kedua, kalau ada alat bukti yang merupakan surat atau dokumen atau keterangan ahli tentang adanya korban di sana, itu visum et repertum. Tampaknya visum et repertum yang dikemukakan, yang disampaikan oleh instansi juru bicara polisi, itu pun diragukan kebenaran visum tersebut. Maka ada visum kedua. Nah, bayangkan soal yang sederhana, skenario yang sederhana, kemudian harus direkonstruksi dengan alat-alat yang serba dipalsukan atau dimanipulasi. Ini menimbulkan kegalauan ataupun ketidakpastian yang berkepanjangan sampai hari ini. Dan tiba-tiba kita tahu bahwa seorang Barada menjadi pelaku penembakan, yang itu Yunto 5556 untuk pasal 318. Dan kalau orang ditentukan oleh penyidik 318, berarti kan ada delik penyertaan di sana. Berarti dia bukan pelaku tunggal dong, ada pelaku lain. Nah, pelaku lain, sedangkan kalau cerita yang bersebar bahwa di sekitar tempat itu ada si A, si B, si C. Dan hari ini kita tahu bahwa ada 25 orang yang dianggap mengolah TKP tidak profesional. Nah, menurut saya bukan tidak profesional, sengaja dibikin olahan-olahan. Kalau mau bikin gado-gado jadi capcay ini. Sehingga TKP itu menjadi seperti itu, sehingga banyak tafsiran yang bersimpang siur. Dan yang lebih aneh, oleh pejabat-pejabat penerangan membuat pernyataan masyarakat agar jangan membuat kesimpulan-kesimpulan tidak profesional, membuat pendapat-pendapat yang ngawur dan sebagainya, yang sebenarnya di luar kafling daripada ranah kewenangan penerangan. Karena siapa gerangan mereka boleh melarang orang berpendapat. Kalau memang orang berpendapat tersebut keliru, ancamkan saja dengan sanksi, mungkin menyebarkan fitnah, bohong dan sebagainya. Jangan melarang orang berpendapat di negeri demokrasi ini. Demikian kira-kira itu yang menjadi masalah. Kalau kita lihat bahwa dalam kejadian ini ada 20 sekian orang yang sekarang terindikasi sedang
diperiksa dan diisolasi, ini kalau kita pakai teori gunung es itu satu noktah kecil tentang bagaimana praktek-praktek penegakan hukum atau mengkonstruksikan sebuah perkara terjadi. Nah, bagian kecil ini punya bagian besar yang merupakan akar permasalahan. Berarti ada begitu banyak orang, begitu banyak jenderal yang akan ikut-ikut terkait dalam soal ini apabila Jenderal Sigit akan pakai garis keras, tangan keras. Ini saatnya seperti kata Romo tadi, saatnya untuk membersihkan. Jadi kalau misalnya dulu ada berteman, saling kenal, saling tolong, ataupun esprit de corps istilahnya dalam polisi kan, ini kali yang sorry, saya nggak bisa bantu you karena terlalu ramai tekanannya. Saya harus potong tangan saya atau jari saya korbankan supaya kanker jangan merambat. Inilah saatnya. Kita tinggal lihat berapa banyak yang akan bertumbangan karena sekarang ada sekian jenderal ini. Karena tidak mungkin ini kejadian ini seorang 2 bintang, seorang Sambo berdiri sendiri. Dia punya kaki, punya akar, punya sel kayak gurita. Nah, ini apabila Jenderal Sigit akan membuat sebuah keputusan tegas, ini terangkat guritanya, mungkin sekali ya berdarah-darah atau mungkin sekali ini pel pahit. Tetapi sangat penting bagi polisi karena apa? Sekian lama masyarakat melihat bahwa ini institusi yang dalam penegakan hukum sudah proper, profesional. Tapi bagaimana kok kejadian yang sepele begini kok bertele-tele dan loyo, tidak mampu mengangkat dan membuat terang perkara ini. Padahal ini kan olah TKP, perkara ada mayat yang ditemukan dalam rumah, ada orang sekitar situ, banyak saksi. Kok bisa lambat? Nah, inilah saatnya kalau memang mau, political will ya, kalau memang mau, that's the right time to do the right job. Kira-kira begitu. Okay. Ya, dari penanganan pertama saja kelihatan ini kayak mencari-cari bukti, mencari-cari cerita untuk mencocok-cocokkan cerita yang sudah terjadi atau cerita yang sudah penuh dengan kekacauan ini, dicari-cari bagaimana membenarkan cerita yang kacau ini, menegakkan benang basah. Itu yang bikin lama. Di situ letak seninya. Tidak pernah ada orang jatuh tergelincir pada batu besar, pada kerikil kecil orang tergelincir. Karena apa? Kalau kita nonton cerita Hunter dan sebagainya, Miami Vice dan sebagainya, itu ada sutradara karang cerita baru dilakoni kan. Nah, sedangkan kalau polisi, seorang Sambo ini dari mayor, itu dia udah reserse. Jadi periksa pembunuhan itu kayak apa sih, mulai dari mana, pertanyaan si Adi demen babi itu kayak apa sih, 7 kak tuh, rinci dan rumit. Kemudian periksa penipuan, perusakan dan sebagainya, menghilangkan barang bukti, sangat tahu dia. Kok bagaimana bisa teledor ini, teka-teki silang kok banyak bolong ini. Maka ada juga film The Dirty Harry Callahan Symptom. Dirty Harry itu polisi yang dia pikir sistem peradilan udah nggak berengsek dan sebagainya, dia main tembak di jalan aja, street justice dia bikin kan. Kira-kira, dan tidak jarang justru di dalam dunia kejahatan tuh orang-orang yang dalam kekuasaan tuh berkolaborasi dan para pelaku kejahatan. Tapi ini kali bukan kolaborasi orang luar, mereka sendiri aktornya dan mereka sendiri yang menjadi pemain masalahnya. Nah, ini yang menjadi masalah menurut saya karena terlalu percaya diri ya. Saya berkuasa, saya adalah malaikat pencabut nyawa dari semua. Apapun saya bisa kreasikan dan saya bisa arahkan, dan saya dekat dengan petinggi, pimpinan, saya orang pimpinan, terus merasa I'm everything. Dia lupa ilmunya Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa itu di istana Fir'aun, dia kan anak raja, dia pukul orang, I'm everything. Saya segalanya. Ya, tapi dia lupa bahwa Nabi Musa pada saat di padang pasir itu, lihat api bernyala-nyala, terus ada suara bilang, tanggalkan kasutmu karena tempat ini suci dan kau tidak layak pakai sepatu. Terus dia pikir, I'm nothing ya. Saya bukan sesuatu. Ini hari kenyataan. Dari I'm nothing itu, terus dia waktu datang ke Mesir, God is everything. Bagaimana itu para dukun tuh lempar itu jadi ular, dia lempar rotannya, itu telan itu ular semua. Dia bilang, God is everything. Jadi ini adalah kehendak Tuhan atas kejadian ini bagi bangsa ini. Sebuah rahmat dari Tuhan. Kenapa? Dari kekuasaan, kemewahan, di atas singgasana seorang Sambo, ini hari dia nyemplung dalam lumpur yang paling dalam, dan saya bisa bayangkan karena saya pernah disel oleh polisi di Kelapa II kan. Wow. Jadi polisi pernah sel polisi. Betul. Wow. Era Gus Dur itu kan saya masuk sana berbulan-bulan. Kita tahu cerita itu. Nah, jadi saya bisa bayangkan biasanya di kursi kerajaan seorang reserse itu yang mau bertamu Mas Sebastian, Pak Romo aja datang
mau bertamu antri, daftar nama. Ya, betul. Tiba-tiba ini hari istri mau datang pun tidak boleh, mati. Betapa itu sebuah kejatuhan yang Luar biasa. dari kemuliaan jatuh menjadi tidak sesuatu. Ini kehendak yang kuasa. Ini saya. Ya. Untuk soal pembunuhan ini, soal matinya, ya, kan sebenarnya si Baradae kan cerita. Kan Baradae udah jadi Dia tersangka dan dia udah cerita yang beberapa hari yang lalu setelah dia melakukan pergantian mendapatkan pergantian pengacara, dan dia bercerita, dan menurut yang kami baca Baradae dibawa oleh para petinggi yang tim khusus pemeriksaan ini bawa ke depan Kapolri, dan Baradae cerita A, B, C, D. Ini kan yang tim khusus ini kan, kecuali Pak Wakapolri sedang ada di Semarang katanya. Tetapi Irwasum, Kabareskrim, dan Kaba Intelkam, ini kan 3 orang membawa. Yang masuk dalam ini. Ini tim sus ini. Tim sus pemeriksaan ini. Nah, kenapa mereka bawa si Barada ini menghadap Kapolri? Untuk ya supaya Kapolri dengar sendiri, ini Barada omong A, B, C, betul, dia turun dari tangga ada begana begitu, dan dia lihat sudah berdarah-darah. Ini kan dulu kita tidak pernah dengar itu. Nah, kenapa ini dibuat? Untuk membuat Kapolri tegas kalau begitu, bersikap. Tidak lagi dengar rumor bahwa begini dan sebagainya. Karena terlalu banyak pandangan, banyak rumor, banyak pendapat yang dengan kesimpulan-kesimpulan memang ada referensi. Tetapi kalau Baradae ini saksi kunci kan. Apa kata Baradae itu setidaknya bisa di cross check dengan yang lain-lain. Menurut saya tidak lari jauh. Ilmunya polisi itu sederhana kok. Apa itu? Si Adi demen babi ya. Menyangkut siapa saja yang ada di sana, siapa yang melakukan. C-nya dengan berbagai variabel pertanyaan tentang siapa kan. Nanti apa yang terjadi, apa saja alat bukti yang dipakai, itu A itu dikembangkan lagi. Si A kan di mana, di rumah itu kan misalnya kan, tempat menyangkut tempat. D-nya dengan apa alat yang dipakai, terus mengapanya, mungkin dia akan ya saya cuma disuruh dan sebagainya. Terus ba itu bagaimana sih kejadian itu? Si Adi demen babi ini menceritakan kalau di wartawan tuh sekian W 1H itu kan. Itu unsur elemen daripada informasi lengkap yang dia ceritakan. Karena pasti Kapolri akan tanya A, B, C sampai puas tuntas. Oke, mungkin Kapolri juga pusing. Rumit juga kalau begini. Aku di mana tertariknya kan? Bisa jadi. Tetapi kan nanti ada keterangan dan alat bukti lain yang berkesesuaian di sana. Karena di dalam pembuktian perkara itu keterangan saksi hanya salah satu. Bukan satu-satunya kan, nanti ada alat bukti lain kan, misalnya siapa yang nembak, bagaimana nembak, karena sebagai contoh nembak dari atas, bagaimana luka tembak masuk, kemiringannya kayak apa, kan bisa dikonstruksikan dengan visum nantinya, katanya begitu, karena ada Baradae, ada Sersan RR itu, ada Pak Sambo sendiri di situ. Kan ada 25 orang nih. Nah, 25 itu lain-lain ikut merusak TKP dan sebagainya, yang lain-lain itu. Susunan cerita ini bukan Pak Sambo yang susun kan, skenario ini. Ini pasti ada kan. Makanya kita sekarang lihat Satgasus itu punya bidang tugas apa saja sih yang mereka kerjakan. Nah, di situ siapa-siapa saja yang ada. Makanya kenapa Karopaminalnya ditahan? Kenapa Karoprovosnya ditahan? Misalnya, pertanyaan atau jawaban kenapa itu pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tanpa ada api ada asapnya di sana. Ada kecurigaan, mereka ikut bermain-main. Kemungkinan ada, tapi mungkin kualifikasi perbuatannya beda-beda ya. Karena kalau kita lihat di Yuntukan itu ada 55, 56 membantu melakukan, menyuruh melakukan, mempermudah dan sebagainya. Masih banyak. Karena mungkin saja kenapa sampai ini barang jadi lambat, menghambat jalannya penyidikan, bisa jadi kan. Misalnya periksa ABC, jangan ke sana, ke sini dan sebagainya. Nah itu mempengaruhi. Jadi saya belajar dari almarhum Pak Saitapi, polisi itu kalau bekerja bukan praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu nanti di persidangan, nanti hakim menentukan. Polisi itu praduga bersalah. Dia harus melihat ini sebuah kesalahan yang dia cari skenario mana yang paling matching dengan alat bukti kan. Nah, kalau menurut saya seorang Sambo dari mayor di Polda Metro, soal perempuan dan sebagainya bukan barang baru. Itu kita dosa anak manusia itu biasa-biasa saja kan. Jadi kalau dia ini seorang, mungkin kalau Romo Beni tiba-tiba lihat cewek, alhamdulillah aneh ini kan. Tapi kalau buat seorang Sambo, dia lihat perempuan atau dia lihat anak buahnya main dan sebagainya, apalagi tersebar isu
ada seorang wanita muda cantik juga yang sedang dia kedip-kedip mata dan sebagainya. Jadi kalau di dekat rumah dia ada yang bermain-main, dia pikir kalau dia itu cerdas, ya, udah tutup mata aja lah. Jadi sebenarnya udah lu main sana lucu-lucu sana, aku lucu-lucu di sini kan. Itu strategi mencari perdamaian di dunia ini. Begini, kalau tante-tante, ibu-ibu ini kan sudah juga jadi rahasia umum, jarang juga karena jenderalnya sibuk ya. Jadi kadang-kadang belum tentu satu hari kumpul 1 jam, belum tentu. Jadi dalam kesibukan bapak, jadi ibu mungkin ada sibuk-sibuknya juga kan. Cari kesibukan. Cari kesibukan, aktualisasi peran kan. Nah, mungkin ngomong-ngomong sama almarhum ini tiap hari, lu tahu nggak bapak itu kemana saja sih? Saya nggak berani omong bu, ini hari. 1 minggu 2 minggu dia bilang sebenarnya begini bu, au. Lama-lama mereka berempati toh. Brengsek itu bapak lu bagaimana begini. Iya bu, saya tahu bisa nggak enak bu. Jangan omong-omong ya pak, bu ya jangan omong-omong biasa. Lama-lama berempati ini kan tumbuh benih-benih rumput liar kan begitu kira-kira kan. Nah, sebagai seorang reserse yang lama dan sebagainya, mustahil kalau dosa di matanya dia itu dia tidak lihat, dia tahu itu, atau dia pikir ya udahlah biar lu sibuk di sana, ai juga lucu di sini kan. Ngapain? Kita cari sibuk sendiri. Cari sibuk sendiri. Ngapain ai bunuh lu kan? Tetapi jangan-jangan perselingkuhan ini sebuah kemasan doang. Tapi ada soal besar yang si Sersan si Bintara ini simpan dan mau meledakkan, atau si Sersan ini juga kadang-kadang ngoceh ke yang mana-mana lain-lain kan. Di situ maka kita lihat Satgasus ini bidangnya apa sih? Karena tersebar juga berita-berita yang kayak kentut di bus kota kan, ada bau pesing, bau busuk, tapi saya nggak tahu siapa yang kentut ini kan. Bahwa ini Satgasus ini yang si A, si B, bintang ini, bintang itu mengintervensi berbagai kasus di berbagai polda yang dari lingkup tugas mereka itu kan. Intervensi ini kan ada apa-apanya dong, masa sih lu kerja bakti? Nah, buntut dari intervensi ini kan ada 86-86-nya istilahnya kan, berarti ada sebuah kemakmuran kecil, kerajaan kecil terbangun di sana. Ini Satgasus ini ada money laundering, ada perkara pidana, sampai narkotika. Siapa yang bisa bilang bahwa mereka ini suci hama? Atau sambil menyelam minum kopi di sana. Nah, terkumpullah sebuah kejahatan kecil-kecilan yang lama-lama besar kan. Jangan-jangan Bintara ini tahu itu. Bintara itu mulai ngoceh. Satgasus ini kalau zaman Pak Harto ini obstip itu. Dia obat segala macam penyakit. Nah, Satgasus ini melingkupi semua fungsi-fungsi. Dia ini Irwas punya fungsi, dia kerjakan. Reserse punya fungsi, dia ambil alih, dia ini cyber, dia take down berita dan sebagainya. Dia bikin semua, narkotika dia campur semua. Nah, jadi sebenarnya di dalam polisi fungsi serse, fungsi ini itu mereka juga jengkel karena lihat brengsek nih. Ini pemain baru tuh lu jadi berkuasa begini. Kalau dia ambil alih semua peran itu. Ya. Kira-kira mereka dapat apa dari proses pengambilan alih? Ya, kita berdoa pada Tuhan karena katanya berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya, berikan pada raja apa yang raja punya. Ini dia raja ini. Power tend to corrupt. Absolutely power tend to absolutely corrupt. Ada korupsi di sana, ada sesuatu kenikmatan duniawi di sana. Ini sudah mulai agak vulgar ini. Agak panas. Ada korupsi di sana. manipulasi kewenangan. Ini kayak apa? Antara Kerawang dan Bekasi itu kan dulu ada sebuah syair kan. Jadi kami itu yang sudah terbaring dan tidak bisa berkata apa-apa gitu loh kan. Jadi cuma melihat sambil elus dada karena mau ngapain udah begitu kan. Satu. Nah, inilah senior tuh jangan merasa seperti Laskar tak berguna gitu. Iya. Begini. Justru senior tuh penting. Ini saatnya untuk yang muda-muda ini jangan tiap hari berjargon-jargon ria lah. Apa namanya presisi lah, promoter lah. Dia tiap kali pergantian dengan jargon-jargon melulu. Nah, menurut saya sekarang maksudnya Pak Kapolri ini jangan jargon-jargon. Jangan ragu-ragu. Sekarang sebaiknya nggak perlu tim sus segala macam. Apa yang dikerjakan? Kita mau nyambung Romo Beni bilang, buka seluas-luasnya ruang publik, bikin satu nomor semua masyarakat sampaikan pesan, dan Kapolri punya tim khusus tiap hari baca pesan masyarakat apa sih,
Masyarakat ngeluh, kami Bapak bilang begini itu, tapi kami diperas melulu, mulai lapor dapat tagih duit, mau gelar duit, mau jadi perkara duit, dan dengar itu laporan dan jamin orang-orang yang melaporkan itu dijamin keamanannya, jangan dibilang fitnah mencemarkan nama baik. Nah, kalau dari Bapak Kapolri buka satu desk semacam itu dan dia punya staf khusus itu, baru dia nanti bagi, oh ini Intel kerjakan, ini ada laporan, ini Satgasus ini kerjanya, tampung seluas-luasnya laporan masyarakat. Dan jangan sekali-kali jatuhkan sanksi. Kamu memfitnah mencemarkan nama baik. Atau bilang begini, polisi kan konyol. Lah kalau kamu bilang ada perkara, buktikan dong. Mas, tugas membuktikan tuh kau punya kerjaan penyidik. Bukan I punya kerjaan, I buktikan. Lu makan gaji untuk buktikan. Sekarang ada begini, Pak kalau mau lapor mana dong buktinya? Habis Anda kerja apa? Gajimu untuk membuktikan. Apabila ada dugaan tindak pidana, dia punya kewajiban, hukum acara bilang. Oh, ini sudah sebagai pengamat polisi. Oh betul, karena begini. Karena setiap kali seperti ini kan, terus gimana kira-kira nantinya? Kalau menduga ada begini betul, ungkap, oncei kata orang Jawa, oncei. Jangan cuma lihat sepintas lalu, udahlah jangan korek-korek. Daripada ketemu musuh di sana, nanti ada teman yang kena. Enggak. Kalau Pak Kapolri mau tegas oncei, kaki pun kalau kudis, ya diobati kan. Kalau enggak, diabetesnya keras, potong. Jangan dibiarkan membusuk begini. Pak Kapolri setelah dengar semua laporan berdoa, minta petunjuk karena perlu keberanian khusus. Jangan sampai waktu mau ini bilang, udahlah nggak usah omong karena saya punya kaki juga kotor. Bahaya itu kan. Minta petunjuk karena seperti saya katakan tadi, ini rotan Tuhan ini. Minta petunjuk. Bagaimana? Kalau saya bertahan pun, kalau memang Bapak di atas mau saya bertahan. Kalau kehendakmu untuk saya turun ini hari, apa boleh buat? Itu sudah menjadi takdir kan? Minta petunjuk. Karena beliau berada di tengah-tengah ranjau yang begitu dahsyat. Banyak garis singgung harus ditarik, dan di tengah garis singgung itu ada satu titik, yaitu menemukan pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab atas sebuah tindak pidana ini dengan rangkaiannya. Begitu.